Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yakni kelainan sistem neurologi atau yang disebut epilepsi. Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang bisa terjadi pada segala usia, terutama pada usia anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal. Untuk epilepsi ini ditandai dengan sedikitnya 2 kali atau lebih kejang tanpa provokasi dengan interval waktu lebih dari 24 jam. Untuk keadaan ini tidak hanya berdampak pada segi medis, tetapi juga berdampak pada neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Untuk epilepsi diklasifikasikan menjadi 2 pokok umum klasifikasi, yakni klasifikasi epilepsi dengan sindrom dan klasifikasi berdasarkan tipe kejang. Untuk klasifikasi epilepsi dan sindrom epilepsi, berdasarkan penyebabnya ada 2. Yang pertama yaitu epilepsi idiopatik, yaitu bila tidak diketahui penyebabnya epilepsi pada anak dengan paroksismal oksipital. Yang kedua yaitu disebabkan simptomatik, yaitu bila ada penyebabnya, letak fokus berada pada small lobus otak. Selanjutnya yaitu klasifikasi tipe kejang epilepsi menurut Brown 2001. Yang pertama ada epilepsi kejang parsial atau lokal vokal, dibagi menjadi beberapa, yakni ada epilepsi parsial kompleks, yaitu kejang ditandai dengan gangguan kesadaran. Ada epilepsi parsial sederhana, yaitu epilepsi parsial dengan kesadaran tetap normal dengan gejala motorik. Ada epilepsi parsial yang berkembang menjadi bangkitan umum. Dan yang kedua yaitu epilepsi kejang umum, dibagi menjadi beberapa, yaitu ada lena kejang absen atau Pritzmal, ada grand mal, dan ada epilepsi kejang tak tertolongkan. Untuk etiologinya, ini penyebabnya epilepsi sebagian besar belum diketahui atau idiopatik, tapi sering terjadi pada trauma lahir, aspeksia neonatrum, cedera kepala, infeksi sistem saraf, keracunan CO, intoksikasi obat atau alkohol, demam, gangguan metabolik atau hipoglikemia, hipoksemia, hiponatremia, tumor otak, dan kelainan pembuluh darah menurut Tarwato 2007. Penyebab utama ialah epilepsi idiopatik, remote systematic epilepsy atau RSE, epilepsi simptomatik akut, dan epilepsi pada anak-anak yang didasari oleh kerusakan otak pada saat peri atau antenatal. Dalam klasifikasi tersebut ada 2 jenis epilepsi menonjol, ialah epilepsi idiopatik dan RSE. Untuk patofisiologinya, epilepsi ini yaitu bangkitan epilepsi dicetuskan oleh suatu sumber daya listrik di otak yang dinamakan fokus epileptogen. Dari fokus ini, aktivitas listrik akan menyebar melalui sinapsis dan dendrit ke neuron-neuron di sekitarnya, dan demikian seterusnya sehingga seluruh belahan hemisfer otak dapat mengalami muatan listrik berlebihan atau depolarisasi. Pada keadaan demikian akan melihat kencang yang mula-mula setempat, selanjutnya akan menyebar ke anggota atau bagian gerak yang lain pada satu sisi tanpa disertai hilangnya kesadaran. Dari belahan hemisfer yang mengalami depolarisasi, aktivitas listrik dapat merangsang substansi dan inti pada talamus, yang selanjutnya akan menyebarkan impuls-impuls ke belahan otak yang lain. Dengan demikian akan terlihat manifestasi kejang umum yang disertai penurunan kesadaran. Selain itu juga disebabkan oleh instabilitas membran sel saraf, sehingga sel lebih mudah mengalami pengaktifan. Hal ini terjadi karena adanya influx natrium ke intraseluler. Jika natrium yang seharusnya banyak di luar membran sel itu masuk ke dalam membran sel, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ion yang mengubah keseimbangan asam basa atau elektrolit yang mengganggu hemostatis kimiawi neuron sehingga terjadi kelainan depolarisasi neuron. Gangguan keseimbangan ini menyebabkan peningkatan berlebihan neurotransmitter aksitatorik atau depresi neurotransmitter inhibitorik. Untuk manifestasi klinisnya, gejala dan tanda dari epilepsi dibagi berdasarkan klasifikasi dan epilepsi, yaitu yang pertama ada kejang parsial. Kejang parsial ini berasal dari sebagian kecil otak atau satu hemisfer cerebrum. Kejang parsial dibagi menjadi 2, ada kejang parsial sederhana yang gejalanya timbul berupa kejang motorik vokal, fenomena halusinatorik,
psikoilusi atau emosional kompleks. Pada kejang parsial sederhana, kesadaran penderita masih baik. Yang kedua ada kejang parsial kompleks, yaitu gejalanya bervariasi dan hampir sama dengan kejang parsial sederhana, tetapi yang paling khas terjadi adalah penurunan kesadaran dan otomatisme. Yang kedua ada kejang umum. Kejang umum ini berasal dari sebagian besar otak atau kedua hemisfer cerebrum. Kejang umum ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kejang absans, hilangnya kesadaran sesat atau beberapa detik dan mendadak disertai amnesia. Serangan tersebut tanpa disertai peringatan seperti aura atau halusinasi sehingga sering tidak terdeteksi. Yang kedua ada kejang atonik, hilangnya tonus mendadak dan biasanya total pada otot anggota badan, leher. Dan yang ketiga ada kejang miklonik, yaitu ditandai dengan kontraksi otot bilateral simetris yang cepat dan singkat. Kejang yang terjadi dapat tunggal atau berulang. Dan yang keempat yaitu kejang tonik-klonik, sering disebut dengan kejang grand mal. Kesadaran hilang dengan cepat dan total disertai kontraksi menetap dan masif di seluruh otot. Yang kelima yaitu kejang klonik, gejala yang terjadi hampir sama dengan kejang mioklonik, tetapi kejang yang terjadi berlangsung lebih lama, biasanya sampai 2 menitan. Dan yang keenam yaitu kejang tonik, ditandai dengan kaku dan tegang pada otot. Penderita sering mengalami jatuh akibat hilangnya keseimbangan. Untuk komplikasi dan penata laksanaannya, komplikasi yang diakibatkan oleh epilepsi adalah terjadinya gangguan fisik di otak yang terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan kerusakan otak akibat hipoksia, bahkan bisa berakibat kematian. Untuk menurut Batikaka 2008, komplikasi penyakit epilepsi ini antara lain kerusakan otak akibat hipoksia dan retardasi mental, timbul depresi dan keadaan cemas. Untuk penata laksanaannya, yang pertama, non-farmakologi, yaitu amati faktor pemicu, menghindari faktor pemicu jika ada, misalnya stres, konsumsi kopi dan alkohol, perubahan jadwal tidur, dan terlambat makan. Untuk farmakologinya, yaitu menggunakan obat anti-epilepsi, yaitu obat-obat yang meningkatkan inaktivitas kanal NA+. Inaktivitas kanal NA menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik. Obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitor GABAergic. Untuk konsep asuhan keperawatannya ada pengkajian, pengumpulan data yaitu anamnesa, terdiri dari identifikasi klien, keluhan utama klien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Selanjutnya yaitu pengkajian psikososial spiritualnya, yaitu aktivitas dan istirahat, sirkulasi, eliminasi makanan dan cairan, neurosensori, nyeri dan kenyamanan, pernafasan, keamanan, serta interaksi sosial. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan fisik, dan selain itu juga dilakukan pemeriksaan 6B, yaitu B1 breathing, B2 blood, B3 brain, B4 bladder, B5 bowel, B6 bone. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit, kedua bersilang jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, ketiga risiko cedera dibuktikan dengan kegagalan mekanisme pertahanan tubuh. Untuk intervensi keperawatannya, diagnosa hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Tujuan menurut SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil kejang menurun, pucat menurun, suhu tubuh membaik, dan suhu kulit membaik. Untuk intervensinya mengambil manajemen hipertermia dengan observasi, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor komplikasi akibat hipertermia. Untuk terapeutiknya yaitu sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral. Untuk edukasinya yaitu anjurkan tirabaring. Untuk diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Untuk tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil dyspnea menurun, wheezing menurun, frekuensi napas membaik, dan pola napas membaik.
Untuk intervensinya mengambil manajemen jalan napas, untuk observasinya yaitu monitor pola nafas, frekuensi kedalaman, dan usaha napas. Untuk monitor bunyi napasnya misalnya mengi, wheezing, rongki, kering. Untuk monitor sputum yaitu kita observasi jumlah, warna, aroma. Untuk terapeutiknya yaitu posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 menit. Untuk edukasinya yaitu anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi, dan ajarkan teknik batuk efektif. Untuk diagnosa risiko cedera dibuktikan dengan kegagalan mekanisme pertahanan tubuh. Untuk tujuannya setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil kejadian cedera menurun, ketegangan otot menurun, tekanan darah membaik, serta frekuensi napas membaik. Untuk intervensinya yaitu kita mengambil pencegahan cedera. Untuk observasinya, identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. Untuk terapeutiknya, sediakan pencahayaan yang memadai, mempertahankan posisi tempat tidur di posisi terendah saat digunakan, diskusikan mengenai latihan dan terapi fisik yang diperlukan, tingkatkan frekuensi observasi dan pengawasan pasien sesuai kebutuhan edukasi, jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga, serta anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri. Untuk implementasinya yaitu menurut Potter dan Perry 2013, tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Komponen ini merupakan rangkaian perilaku atau aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri dari atas observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Untuk evaluasi menggunakan format SOAP yaitu S, data subjektifnya yaitu data yang diutarakan klien dan pandangannya terhadap data tersebut. Untuk O-nya data objektif yaitu data yang didapatkan dari hasil observasi perawat termasuk tanda-tanda klinik dan fakta yang berhubungan dengan penyakit pasien, meliputi data fisiologis dan informasi dan pemeriksaan tenaga kesehatan. Untuk A, analisinya yaitu analisa ataupun kesimpulan dari data subjektif dan data objektif. Untuk P, perencanaan yaitu pengembangan rencana segera atau yang akan datang untuk mencapai status kesehatan klien yang optimal. Adapun ukuran pencapaian tujuan tahap evaluasi dalam keperawatan meliputi: pertama, masalah teratasi jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Yang kedua, masalah teratasi sebagian jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari kriteria hasil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, masalah belum teratasi jika klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali yang sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan dan atau bahkan timbul masalah atau diagnosa keperawatan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.